Saya Taiful Tanamanullah. Saya Muhammad Ifin Harsyadi Keputra. Saya Muhammad Zakiri Nama. Saya Rashid Ramadan Firdaus Daulay. Kami dari kelas 12A. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan proyek kami yang berjudul Aqua Change, ekosistem rantai laut, biota laut. Oke, pertama itu ada teori yang akan dijelaskan oleh saudara Said. Yang pertama adalah teori rantai makanan laut. Rantai makanan laut adalah hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup pada ekosistem laut yang menunjukkan aliran energi dari tingkat yang rendah menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Energi berasal dari matahari dan berpindah melalui setiap tingkatan pada tropik. Yang pertama adalah produsen. Produsen utama di laut adalah fitoplankton. Fitoplankton melakukan fotosintesis menggunakan cahaya matahari, air, dan juga karbon dioksida untuk menghasilkan makanan. Fitoplankton sendiri menjadi sumber energi awal bagi setiap makhluk hidup pada ekosistem laut. Selanjutnya konsumen. Konsumen pada rantai makanan ekosistem laut terdiri dari konsumen tingkat 1 yang akan memakan fitoplankton, lalu ada konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan juga konsumen predator puncak. Selanjutnya adalah fungsi dari rantai makanan laut. Yang pertama menjaga keseimbangan populasi. Yang kedua menjamin aliran energi tetap berlangsung, dan ketiga menjaga stabilitas ekosistem. Oleh karena itu penting untuk menjaga kelestarian ekosistem laut. Untuk mempertahankan keseimbangan rantai makanan, upaya yang dapat dilakukan antara lain mengurangi pencemaran pada laut, melakukan penangkapan ikan secara bijak, dan melestarikan habitat laut agar ekosistem tetap stabil dan mampu mendukung kehidupan berbagai makhluk hidup di dalamnya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian untuk alat dan bahan serta langkah-langkah proses pembuatan dari proyek Aqua Change kali ini. Yang pertama, kita membutuhkan wadah berupa akuarium kecil seperti ini. Serta kami juga menggunakan magnet yang digunakan untuk modul interaktif kami kali ini. Serta kami juga menggunakan gabus atau styrofoam yang digunakan sebagai alas dan latar belakang dalam proyek kami kali ini. Serta kami juga menggunakan print gambar suasana laut seperti gelombang yang ada di atas ini sebagai hiasan. Serta kami juga menggunakan hiasan berupa terumbu karang dan batuan akuarium. Serta kami menggunakan alat berupa gunting, lem kertas, lem tembak, cutter, kertas karton, gambar-gambar hewan laut, gambar terumbu karang, pasir akuarium, dan batuan akuarium. Serta untuk langkah pembuatan proyek kami kali ini, yang pertama kami membersihkan akuariumnya terlebih dahulu agar terbebas dari debu dan kotoran, serta kami mengeringkan bagian akuarium ini. Serta untuk proses selanjutnya, kami menembakkan print gambar suasana laut agar kehidupan di dalam akuarium terasa lebih hidup. Serta kami memotong gabus atau styrofoam sesuai ukuran dasar akuarium, lalu diletakkan sebagai alas. Serta kami juga menggunakan pasir akuarium di atas gabus dan ratakan agar menyerupai dasar laut. Serta kami juga menyusun dan menempelkan batu-batuan di dasar akuarium sebagai hiasan. Serta kami juga menempelkan gambar-gambar hewan laut dan gambar terumbu karang pada kertas karton agar lebih tebal dan kokoh. Dan kami menggunting gambar hewan laut sesuai bentuknya dengan rapi menggunakan gunting. Dan seperti ini hasil pemotongan gunting kemarin. Serta kami juga menempelkan magnet yang tadi sudah didemonstrasikan. Serta susun hewan laut di dalam akuarium sesuai urutan rantai makanan, mulai dari fitoplankton, ikan kecil, ikan besar, hingga predator puncak. Serta kami mengatur seluruh komponen agar terlihat rapi, jelas, dan menunjukkan alur rantai makanan yang baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang motion yang ada pada modul atau media ajar kami. Kita memanfaatkan menggunakan magnet di kedua sisi sehingga modul bisa digerakkan atas, bawah, kiri, dan kanan. Di sini kita menggunakan plankton sebagai produsen pertama yang akan dimakan oleh konsumen tingkat 1 yang kita pakai adalah kuda laut. Kuda laut akan memakan fitoplankton yang akan mengakibatkan kematian daripada fitoplankton. Lalu konsumen tingkat 1 akan dimakan oleh konsumen tingkat 2. Yang kita pakai adalah ikan buntal, menyebabkan kematian dari kuda laut. Kemudian konsumen tingkat 2 akan dimakan oleh konsumen tingkat 3. Yang kita pakai adalah gurita.
Hal ini akan menyebabkan kematian dari konsumen tingkat 2, yaitu ikan buntal. Selanjutnya, konsumen tingkat 3 akan dimakan oleh predator puncak. Dalam hal ini adalah paus orca. Tentu konsumen tingkat 3 akan mengalami kematian. Sehingga dalam hal ini paus orca dalam ekosistem marine food chain atau ekosistem laut adalah sebagai predator puncak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaitan teori antara akuarium ini dengan teori yang sudah disebutkan oleh teman saya yaitu Saif Fauzan. Kaitan teori dengan media edukasi akuarium interaktif ini dapat membantu siswa untuk memahami konsep rantai makanan secara visual dan langsung, seperti merepresentasikan tingkat trofik pada rantai makanan. Mulai yang pertama yaitu produsen yang diwakili oleh tanaman air yang berupa fitoplankton, lalu ada konsumen pertama yang berupa ikan kecil yang direpresentasikan oleh ikan sarden atau kuda laut kalau ada di sini. Lalu konsumen kedua adalah ikan sedang yang diwakili oleh ikan buntal. Lalu konsumen ketiga adalah ikan predator yang diwakili oleh ikan orca. Media interaktif ini membuat siswa tidak hanya belajar tentang teori, tetapi mengenai langsung tentang aliran energi antara dari ikan yang satu atau konsumen yang pertama dengan konsumen selanjutnya. Hal ini meningkatkan pemahaman konsep tentang ekologi dan keseimbangan lingkungan. Selanjutnya saya akan memperjelaskan kesimpulan dari proyek pembuatan akuarium atau dikenal dengan Aquacha. Berdasarkan teori dan hasil pembuatan media, yaitu proyek rantai makanan pada hewan laut dengan menggunakan akuarium ini yang cukup interaktif, berhasil menggambarkan hubungan makan dan dimakan antar hewan dalam ekosistem laut secara sistematis dan jelas. Media ini menunjukkan aliran energi yang secara bertahap dimulai dari produsen yaitu plankton, konsumen tingkat 1 seperti ikan sarden, konsumen tingkat 2 ikan buntal, konsumen tingkat 3 seperti ikan tuna, hingga konsumen predator puncak seperti hiu, serta memperlihatkan peran pengurai dalam menjaga siklus materi tetap berlangsung melalui penggunaan magnet sebagai alat peraga dan visualisasi dalam akuarium seperti ekosistem atau biota laut. Secara umum, siswa dapat memahami konsep rantai makanan pada setiap tingkat trofi dan keseimbangan ekosistem secara lebih konkret dibandingkan hanya melalui teorinya saja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.